yang jadi kendala di persemayan, atau misalkan dari iya mah di Paratak cina penyakitnya ke bawah cina gitu. Ada apa aja Pak? Tatalian. Terus apa lagi? Akar gada. Terus apa yang dipengenin dari mulai persemayan secara dedegan lah tanaman tuh kayak kumaha gitu. Ulah tanah. Terus apa lagi? Uuk. Overdosis. Tadi kalau untuk di persemayan kan dibahas overdosis sama Bapak. Oh iya. Tatalian. Sama mungkin yang lebih fokus sama akar gada. Nah, untuk tatalian sendiri dari BASF kita punya untuk pencegahannya. Mungkin petani di dia mah tos tararang akrobat. Muhun. Akrobat tos kenal. Aya nu teu acan terang. Teu acan terang? Teu acan. Leres mah eta teh. Leres teu acan. Akrobat teu acan terang? Teu acan. Oh. Jangan. Belum tahu. Kacida soalnya akrobat sareng abi masih tuan akrobat secara usia gitu. Selama 27 tahun lah ya kurang lebih lah ya. Nah, jadi akrobat ieu tiasa kangge tatalian, Pak. Di persemayan cara aplikasina kumaha? 1 emrat dipakein air kurang lebih 5 liter. Kalau secara konsentrasi cuma pakai 0,5 gram. 0,5 gram konsentrasinya. Iya. Per liter. Gitu. Jadi nanti kurang lebih 1 sendok lah kalau saya, tapi jangan muncung. Jangan muncung karena ini WP, jadi bisa muncung. Nah, jangan muncung pakainya di emrat itu, Bapak tinggal siramin. Nah, itu sebagai pencegahan untuk tatalian. Sama juga kalau misalkan dicengek suka ada hidung tunggul. Nah, itu juga sama Pak, itu pitium. Si jamur jenisnya sama. Nah, kita dari BASF ada yang namanya akrobat. Jadi kalau di BASF minggu pertama setelah tanam dan minggu kedua setelah tanam pakai si akrobat. Di spray biasa. Nah, nanti di persemayan juga dipakai di spray. Nah, bapak-bapak biasanya ya kalau yang buhun-buhun taninya tahu akrobatnya buat pamungkas cenah buat hidung terangna eta. Enggak Pak, jadi ini juga bisa dipakai sebagai imunnya di awal gitu. Pencegahan penyakit si pitium atau tatalian baik di persemayan maupun nanti sudah tanam. Itu kalau kita ibaratnya ngaplikasiin di awal, kita udah punya starter tenaga. Untuk gandengannya sama apa? Selama di persemayan dan di badengan setelah 1 minggu atau 2 minggu setelah tanam. Tandemannya sama polikom. Nah, ini biasanya jarang nih yang tahu polikom. Polikom ini ngandung unsur zinc kurang lebih 144 gram per kilo ini gitu. Jadi kalau menggunakan si polikom biasanya dengan bahan aktif propinep itu 10 kali lipat untuk kandungan si zincnya. Jadi akar-akar halusnya lebih banyak untuk tumbuh sehingga penyerapan unsur haranya lebih cepat. Si tanaman teh mun ceuk urang mah ngejat cepet naiknya. Nah, untuk di bedengan ini pakainya berapa kali? Ini pakainya 2 kali juga bareng sama akrobat. Gini. Nah, ini dosisnya, rekomendasinya pakainya 4 sendok makan per tangki atau kurang lebih 1,5 gram per liter gitu. Karena ini bentuknya WG, jadi kalau disendokin Pak, badeh dimuncungkan, badeh dikumahakan, engke muruluk deui kan. WG teh granulahnya tangkin kurang lebih itu sekitar 6-8 gram. Si dalam 1 sendok tuh 6 gram lah. Makanya pakainya 4 sendok makan per tangki gitu. Untuk di persemayan atau di Paratak juga boleh disemprot si polikom ini. Dosisnya segimana? Sama 1,5 gram per liter gitu.
ini untuk apa? Tadi untuk perangsangan akar-akar halus. Tapi kalau secara sasaran penyakit untuk bercak kering gitu. Kalau di awal-awal pokoknya di persemaian dan di bedengan minggu pertama dan minggu kedua pakainya 2 ini aja. Akrobat dan polikop. Ini buat tadi kasir, gaang dan lain sebagainya. Cuman hari ini regen itu adanya regen merah. Regen putih nggak ada pak, udah selesai, nggak produksi lagi. Jadi kalau bapak-bapak cari di toko, wah nah iya mah berem karena adanya yang merah, yang putih udah nggak produksi. Efikasinya kumaha sama aja, tidak ada merubah efikasi untuk kesasaran hamanya. Cuma kemasannya. Cuman dalamnya pak merah. Oh. Kandungan sama. Kandungan sama fipronil. Fipronil 50 SC sama aja. Gitu. Ini dipakai untuk biasanya apa ya, sebelum tanam. Awal-awal. Awal-awal. Gitu. Itu untuk dari sisi produk sih di awal persemaian cukup itu, sama mungkin 2 minggu setelah tanam. Ya, masuk masa vegetatif peralihan lah ya. Liter. 6 gram. Dikasih PR dulu menghitung. Iya benar. 4 liter teh berapa? Kurang lebih 30 sendok makan. Kalau bisa 1,5 kilo aja kita masukin. Enggak, seperempatnya dari ini. Ini bagi 4 aja. Oh gitu. Nah, kalau untuk baginya kan kadang ini ya. Berapa liter, Cut? 200 liter. 30 sendok. Lupa. Bisa di dalamnya bisa beda ukuran, Cut. Itu yang di bawah tuh. Lihat yang di bawah. 120 Pak itu. 120 mah beda. Oh, beda. 120. Kirain 200 Yang di liter. bawah. Kalau 120 berapa, Kang? Bukan yang kecil. Hah? Pokoknya mah Pak 1,25 gram per liter. Waalaikumsalam Pak Tri, gimana? Tinggal kaliin itu. Tinggal dikali aja. Kaliin. Jadi kalau segitu teh kalau 120 gitu, 8 drum. Itu. Ukurannya sekilo. 8 remun. 8 dremen. Bagi 8 aja, Pak. Gampangnya kalau si akrobat cara ngebaginya bisa gini. Ya. 18 sendok Cut per drum yang itu mah. Oh, 18 sendok, Pak. Tuh. Kalau akrobat ngebaginya bisa dilarutin dulu semua biar rata nih kan. Kalau pakai sendok mah nanti takutnya nggak rata. Larutin semua, setelah larut bagi ke aqua gelas 4 gitu. Bisa gitu supaya misalkan pengen bener-bener sama tapi nggak boleh diinepin, harus langsung dipakai gitu. Bapak teh bres nu penting keaduk gitunya. Nah jangan, tapi ada urutannya. Yang pertama WG, yang kedua WP, baru EC, baru SC, baru DC, dan terakhir karena kita punya DC disebutin ya, SC, DC, baru EC. Terakhir pokoknya yang minyak gitu. Nah, cara yang lebih pengen ideal lagi supaya efikasinya kita rasa yakin maksimal. Boleh Pak, misalkan ini buat satu drum adonan, bikin ember 5 liter aja. Masukin WG sebelah sini, masukin WP, masukin ini, beda-beda lah. Misalkan berapa bentuk formulasi yang mau dicampurin. Nanti baru masukin ke tong yang larutannya yang besar. Itu cara yang paling ideal.